apakah ucapan yang saya akan ucapkan ini itu bermanfaat atau tidak bermanfaat? Apakah ucapan yang akan saya ucapkan itu akan menyakiti hati orang lain atau tidak? Semuanya itu difikirkan sebelum seseorang mengucapkannya. Apabila ternyata ucapan-ucapan yang akan kita ucapkan tersebut ternyata sesuai dengan syarat, tidak bertentangan, kemudian mengandung pahala dan tidak menyakiti hati orang lain, maka ucapkan. Tetapi jika sebaliknya, jika setelah kita fikirkan bahwa ucapan yang akan kita ucapkan itu bertentangan dengan syarat, itu adalah bagian dari ma'asil lisan, bagian dari dosa lisan, atau sesuatu yang akan kita ucapkan itu bukan bagian dari ma'asil lisan tapi nggak ada manfaatnya sama sekali, atau ucapan yang akan kita ucapkan itu justru akan menyakiti, melukai hati orang lain, maka hentikan, jangan diucapkan. Itu adalah pilihan bagi seseorang. Kuncinya adalah berpikir sebelum seseorang itu mengucapkan kata-kata. Sebelum seseorang itu mengeluarkan kalimah-kalimah dari lisannya, maka hendaknya seseorang berpikir. Kalau seseorang tidak berpikir sebelum dia berbicara, maka akibatnya itu sangat fatal dan akan membahayakan, bukan hanya membahayakan dunia dia, tetapi juga akan membahayakan akhirat dia. Kalau membahayakan dunia dia, itu bisa jadi dengan ucapan itu kemudian orang sakit hati, kemudian menyakiti, ganti membalas dia dengan keburukan, dengan kejahatan. Bisa jadi dengan sebab ucapan itu seseorang akan dibunuh oleh orang lain karena salah ucap menyakiti hati orang lain marah sehingga membunuh dia. Betapa banyak orang yang mati itu karena kesalahan lisannya, karena salah mengucapkan kata-kata, tetapi kemudian apa? Kemudian menjadikan orang lain sakit hati, marah, kemudian membunuh dia, menyantet dia misalnya, dengan cara apapun dia kemudian disakiti, dia dan keluarganya. Betapa banyak orang yang mati karena lisannya. Betapa banyak orang yang saling bermusuhan antar tetangga, saling bermusuhan bahkan antar saudara kandung, antar karib kerabat, gara-gara ada seseorang yang mengucapkan kata-kata yang tidak difikirkan terlebih dahulu sehingga melukai, menyakiti hati orang lain. Bahkan betapa banyak suami istri itu yang kemudian saling bercerai atau bercerai gara-gara ucapan istri yang tidak difikirkan terlebih dahulu atau ucapan suami yang tidak difikirkan terlebih dahulu, sehingga kemudian satu dengan yang lain itu saling menyakiti yang kemudian menjadikan keluarga mereka itu berantakan. Bahkan orang tua dengan anak banyak yang kemudian mereka itu bertengkar dan bahkan kemudian bermusuhan itu gara-gara adalah lisan. Dari sisi duniawi, ucapan itu bisa membahayakan jika tidak difikirkan terlebih dahulu tentang manfaat dan mudaratnya. Apalagi berkaitan dengan akhirat yang akibatnya tentu akan lebih fatal dari akibat dari sisi duniawi. Karena akibatnya adalah dosa, akibatnya adalah kufur yang bisa mengancam keselamatan seseorang nanti di akhirat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak sekali orang yang mengucapkan kata-kata tanpa dia mengetahui bahwa kata-kata karena tidak difikirkan terlebih dahulu atau karena kebodohannya kemudian dia mengucapkan sebuah kata-kata yang dia tidak mengetahui bahwa dalam ucapannya itu ada dosa. Bahkan dia tidak menganggap bahwa itu sebagai dosa, padahal ucapan itu bukan hanya sekedar dosa, tetapi adalah kekufuran.
Seperti yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Innal abda la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha finnari sab'ina kharifa. Ada seorang hamba yang dia berkata-kata dengan satu kata yang dia tidak tahu, la yara biha ba'san, dia tidak tahu bahwa kata-kata itu ada bahaya di dalamnya. Dia anggap kata-kata itu ya kata-kata biasa sajalah, nggak ada bahaya sama sekali dalam ucapan itu. Tetapi kata Nabi, meskipun orang ini menganggap bahwa dalam ucapannya itu tidak mengandung unsur bahaya sama sekali, dia tidak menganggap, dia tidak tahu kalau itu kufur, dia tidak tahu kalau itu dosa, dianggap sebagai ucapan lumrah, dianggap sebagai ucapan biasa sehari-hari dia ucapkan, tapi apa? Yahwi biha finnari sab'ina kharifa. Kata-kata itu menyebabkan dia jatuh ke dalam neraka yang jaraknya untuk jatuh dari atas ke bawah itu 70 tahun. Dan itu adalah qa'ru jahannam, dasar neraka jahannam yang hanya ditempati oleh orang-orang yang kafir. Artinya menjadikan kata-kata itu menjadikan dia menjadi kafir. Dengan kata-kata apa? Kata-kata yang padahal dia sama sekali tidak menganggapnya sebagai dosa, apalagi kufur. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka menjaga lisan ini pun butuh ilmu, membutuhkan ilmu. Kita harus tahu ma'asil lisan, apa-apa maksiat lisan. Dalam kitab Sulamut Taufiq atau dalam kitab Mukhtasar Sulamit Taufiq karya Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullahu ta'ala sudah dijelaskan di sana tentang ma'asil lisan, dosa-dosa lisan. Apa saja dosa-dosa yang harus dihindari oleh seseorang. Dalam kitab-kitab yang lain para ulama juga menyebutkan tentang apa? Tentang azkar, tentang ucapan-ucapan yang bermanfaat, yang baik, yang bisa menimbulkan atau membuahkan pahala indallah. Di satu sisi kita harus menjaga lisan, jangan sampai mengucapkan ucapan-ucapan yang tergolong sebagai ma'asil lisan, dosa-dosa lisan. Di sisi lain harus kita manfaatkan lisan ini untuk mengucapkan kata-kata yang bisa mengandung pahala nanti di akhirat. Nah, itulah keselamatan dan keberuntungan bagi seseorang yang bisa menjaga lisannya. Keselamatan bagi seseorang apabila dia mampu untuk menjaga lisannya dari ma'asil lisan, keberuntungan besar bagi seseorang yang bisa memanfaatkan lisannya untuk mengucapkan kata-kata yang mengandung pahala. Jadi di satu sisi orang yang bisa berbicara itu bisa membahayakan dirinya. Di satu sisi orang yang bisa berbicara itu bisa mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Karena banyak sekali ucapan-ucapan yang juga itu mengandung pahala yang sangat besar apabila seseorang itu mengetahuinya dan dia bisa untuk mengucapkannya.